Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Hari ini, malam ini, katong berada di tanggal atau hari ketiga bulan Syaban. Hari ketiga bulan Sya'ban. ya, karena kemarin hari Jumat itu tanggal 1 Syaban, terus kemarin Sabtu tanggal 2, hari ini hari Ahad tanggal 3. Ya. Kalau di Ramadan lalu ada judul alumni bertanya. Ya, Dora mungkin pernah nonton. Ya, jadi kakak-kakak alumni yang sudah tamat, sudah selesai, kemudian datang bertanya untuk, kalau bahasa sekarang, update ya, pemahaman tentang agama untuk persiapan Ramadan. Tapi kali ini Ustadz gantikan dorang kelas 7, baru berapa bulan ini? 6 bulan. 6 bulan ya. Gantikan dorang untuk menemani Ustadz menyampaikan beberapa pesan ya seputar agama, termasuk bulan Syaban ini dan nanti bulan Ramadan. Insya Allah bisa ya? Bisa. Malam ini pesan kita orang itu tentu saja terkait dengan bulan Syaban. Hari ketiga nih hari ya? Yes. Jadi bulan Syaban ini menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bulan yang terlupakan gitu. Padahal bulan ini sangat penting. Dan pentingnya bulan ini itu ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan amalan beliau. Ya, sehingga dalam satu hadis dari sahabat Usama bin Zaid, ja'a ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sa'ilan. Jadi sahabat Usama ini datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sa'ilan, ya, bertanya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, wahai junjungan, saya melihat Anda banyak menunaikan puasa di bulan Syaban ini. Limadha? Kenapa? Rasul kemudian menjawab, ya, bulan ini adalah bulan yang terlupakan gitu. Padahal bulan ini sangat penting. Pentingnya di mana? Pentingnya adalah turfa'u fihi amal. Jadi bulan ini amalan-amalan kita setahun dari mulai Syaban lalu sampai sekarang itu diangkat, dilaporkan. Dilaporkan. Dan itu terjadi di bulan Syaban ini. Wa ana uhibbu, kata Rasulullah, dan saya suka amalku diangkat, dilaporkan, dan aku dalam keadaan berpuasa. Sampai di sini paham ya? Ya. Jadi kedudukannya sangat penting. Mungkin orang bertanya terus, kapan amalan-amalan itu diangkat? Setiap hari, ya, dalam penjelasan, dan cuma 2 waktu, subuh dan asar. Ya, kenapa di situ? Karena pada 2 waktu ini terjadi pergantian antara malaikat siang dengan malaikat
Jadi setiap hari di dua waktu ini. Jadi bayangkan kalau kemudian dalam bulan Sya'ban ini, ya, ketika subuh, malaikat melaporkan ini, terus Sultan itu tidur. Sultan tidur, Humaid mendengkur. Ini sama kan? Iya. Rugi tidak? Rugi. Rugi. Dan orang paling lalai banyak itu di dua salat ini. Salat subuh dikalahkan oleh ngantuk. Salat asar juga dikalahkan oleh kegiatan-kegiatan duniawi yang banyak menyita waktu manusia. Jadi dari posisi bulan Sya'ban ini, ya, dan amalan Rasulullah SAW yang tadi sampai ditanyakan oleh sahabat Usama bin Zaid, kita bisa mengambil pesan bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan persiapan. Puasa ditingkatkan kan? Yes. Ya, karena mau menyambut yang wajib. Jadi kalau ketemu biasa Senin Kamis di bulan-bulan lalu, ini Senin Kamis, besok ini Senin, kita malam ini berniat sahur untuk puasa besok. Itu dengan puasa yang harus berbeda dari puasa yang di bulan-bulan yang lalu. Harus berbeda. Motivasinya, kesehariannya. Jangan cuma tanya-tanya jam buka jam berapa, jam sahur jam berapa. Itu bukan pertanyaan orang yang menjadikan bulan Sya'ban ini bulan peningkatan dan pembiasaan. Jadi ada beberapa nama, diantaranya pembiasaan diri untuk masuk ke Ramadan. Dari sunnah masuk ke wajib. Dan kalau kita bersiap tentu berbeda dengan orang yang tidak bersiap. Dan insya Allah besok kita puasa Senin, dan mudah-mudahan papa mama di rumah bisa lihat ketemunya percakapan ini. Ya, mungkin malam ini belum dipublish. Ya, kemudian bisa panggil adik-adik, bisa ini nih, Dompu, kakak-kakak ada bicara ini yang baru 6 bulan di MTS Salairat, ini sudah sama-sama dengan Ustadz berkolaborasi begitu ya, menyampaikan pesan ke kita semua. Ya, mudah-mudahan pesan ini bermanfaat. Ya, jadi tadi Senin Kamis dengan Senin Kamis yang berbeda. Kemudian bukan cuma di situ, karena tadi itu banyak berpuasa. Mudah-mudahan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga ada yang kemudian melapor ke Ibu Evi. Ya, Ibu izin kami Senin ini, kemudian besok Selasa kami mau lanjut lagi. Rabunya kita buka, tidak puasa, Kamisnya kita puasa, Jumat kita tidak puasa, Sabtu kita puasa. Jadi yang tadinya cuma Senin Kamis dalam seminggu 2 kali, kita kemudian jadikan dia menjadi 4. Tapi itu tidak bagi semua. Kelas 2-3 mungkin. Orang kelas 1 nanti beberapa orang yang kemudian bisa menjadi contoh. Nah, itu yang kalau pembiasaan ini kemudian bisa membawa peningkatan, dan kemudian kita bisa menyambut Ramadan dengan ahlan ya Ramadan. Nah, selain dari puasa, ini yang kedua ini, tentu saja yang menyertai puasa kita kegiatan ibadah, khususnya ibadah salat. Ya, mungkin kita sangat menjaga di 5 waktu. Ya, tapi jangan lupa ada yang namanya sunnah rawatib. Yaitu salat-salat sunnah yang mengikuti salat fardu yang 5 ini. Ada rakaat ini qabla subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Rakaatani atau rakaataini qabla zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur, wa rakaataini ba'da zuhur.
Dan 2 rakaat setelah sholat. sudah berapa itu? 6. 6. Wa raka'ataini ba'dal maghrib 8. Wa raka'ataini ba'dal isya. Jadi ini 10 rakaat yang menyertai salat 5 waktu yang ada. Ya, mudah-mudahan mulai besok subuh sudah berjalan full, dohornya begitu, saling mengingatkan, ya masuk di maghrib juga, kemudian di isya juga. Dan bukan cuma itu, ada salat yang ya kemudian karena kemarin baru-baru mulai, ya Ustadz belum ini kan, tapi sekarang sudah saatnya, sudah 6 bulan ya? Yes, Ya, sudah. Ya, yaitu salat witir. Jadi salat witir ini 1 rakaat yang paling sedikit. 3 rakaat yang biasa dilakukan selama Ramadan. tapi yang keseluruhannya itu dia sampai 11. Mulai biasakan dari sebentar malam ini, ya sebelum tidur, ya jangan ngantuk betul. Ya. Sebelum tidur masih energi masih wudu, kemudian salat witir. Ya, 3 rakaat dengan 2 cara. 3 rakaat 1 salam, jadi seperti salat maghrib tapi tidak duduk di tasyahud awal. Kemudian yang 3 yang berikut adalah 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Nah, kita akan menjaga ini dan saling mengingatkan. Nanti percakapan kita ini juga besok ditonton untuk menjadi nasihat bagi semua dan mudah-mudahan bisa membawa banyak manfaat. Untuk kali ya persiapan kita dalam Sya'ban dan sekaligus untuk menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, malam ini dorang baru menemani Ustadz bercakap, ya, tapi ada bincang kedua, ada ketiga, ya, di mana dorang sudah harus berperan aktif untuk mengganti posisi alumni bertanya. Ustadz kira demikian. Beberapa hari ke depan ini persiapkan diri untuk kemudian perbincangan yang kedua mungkin dengan teman-teman yang lain. Ya, dan itu sudah tidak usah bicara sendiri, tapi ya dorang juga punya ya peran untuk kemudian bisa menjelaskan. Singkatnya barangkali di akhir ini dari yang Ustaz sampaikan dari sisi puasanya apa yang Nanda Sultan pahami bisa diutarakan. Ya, mohon maaf Ustaz, tadi dari yang beberapa yang Ustaz sudah sampaikan, ya, saya bicara singkat saja Ustaz. Jadi dimulai tadi dengan ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa kenapa Rasulullah SAW ini memperbanyak ibadah puasa beliau pada bulan Sya'ban. Kemudian Rasulullah SAW menjawab pada para sahabat itu, beliau menjawab bahwa beliau ini suka ketika beliau diterima amalnya pada saat beliau berpuasa. Beliau menyampaikan kepada sahabat tersebut juga bahwa pada bulan Sya'ban ini amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam penjelasan lain, amal kita nih setiap hari akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 2 waktu. Yakni yang pertama pada waktu subuh dan juga pada waktu kedua yakni waktu asar. 2 waktu ini adalah waktu yang sering kita lalaikan. Waktu subuh sering kita terlena dengan kantuk, dan waktu asar kita sering terlena dengan aktivitas-aktivitas dunia. Saya kira ini untuk Humaid mungkin dari sisi salatnya pesannya seperti apa? Ya, kalau Ustadz tadi ya papa mama bisa pahami, tapi adik-adik ini barangkali dorong punya pesan ini nanti akan sampai. Silakan. Maaf, jadi untuk sholat ya di bulan Sya'ban ini kan tadi sudah dijelaskan oleh Sultan bahwa ada sahabat
Usamah bin Zaid yang bertanya kepada Rasulullah, mengapa junjungan memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban? Dengan singkat Rasulullah menjawab, di bulan ini nih Allah kita amal ibadah kita akan dilaporkan kepada Allah di 2 waktu. Nah, selanjutnya amal ibadah yang Rasulullah perbanyak itu seperti puasa, salat. Nah, di bulan Ramadan ada salat dan beberapa amal ibadah yang harus ditingkatkan. Ada juga namanya salat rawatib. Iya. Salat rawatib ini adalah salat yang mengikuti salat fardu, 5 waktu salat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Di salat rawatib terbagi menjadi 2, yaitu rawatib qabliyah, salat qabliyah dan ba'diyah. Yang pertama, salat rawatib qabliyah subuh, salat rawatib sebelum subuh. Yang kedua, salat qabliyah zuhur, salat rawatib sebelum zuhur. Habis itu salat ba'diyah zuhur, salat rawatib setelah zuhur. Selanjutnya salat ba'diyah maghrib, salat rawatib setelah maghrib. Dan yang terakhir salat ba'diyah isya, salat rawatib setelah isya. Saya kira cukup dan punya suara sudah didengar, bersiap untuk ke depan bicara yang lebih panjang. Kita akhiri dengan sampaikan pesan ke rumah. Mudah-mudahan Ustadz dan orang semua didoakan bisa beraktivitas banyak di bulan Sya'ban ini, dan sampai ketemu di perbincangan yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.